Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Tasnia Fogi. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai fisika kepada teman-teman semua. Jadi, semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Baiklah, untuk pelajaran pertama ini, saya ingin menjelaskan mengenai GLBB aja deh ya. GLB deh. GLB. Pasti teman-teman semua udah pada tahu GLB itu apa. Mungkin ada juga sih yang baru mendengar istilah ini karena dia mungkin pas dari adik-adik yang baru SD menuju SMP. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai GLB itu sendiri apa. GLB, GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini gerak lurus beraturan ini misalkan di sini ada sebuah benda dan benda ini sebuah mobil maksudnya. Anggap aja ini sebuah mobil, dia bergerak. Nah, dari posisinya itu memiliki sebuah kecepatan. Kecepatannya di sini adalah konstan karena lintasannya itu berupa garis lurus dan tidak memiliki percepatan, dan juga di sini V-nya itu sama dengan konstan. Kenapa konstan? Karena dia merupakan gerak lurus beraturan. Berarti V-nya itu meskipun jaraknya jauh ataupun dekat, pasti V-nya itu akan tetap atau konstan. Kalau misalkan jadi ini kita bisa lihat GLB ini pengaplikasiannya itu ya sama kayak misalnya kita berpergian di jalan tol. Di situ kan kecepatannya sudah ditentukan, nggak boleh lebih dan juga nggak boleh kurang kan. Nah, itu pengaplikasiannya itu ya ini GLB ini maaf. Nah, GLB ini kan dia memiliki kecepatan. Pasti kalau dia pergi, misal dari sini, ini posisi A. Misalkan, ini dihapus dulu ya. Nah, misalkan ini posisi A, dan di ujung ini adalah posisi B. Jadi dari mobil ini berjalan dari posisi A menuju posisi B, pasti memiliki jarak yang dibutuhkannya. Nah, jaraknya itu biasanya sih kalau misalnya perjalanan kita jauh, ya dia sekitar jaraknya itu ya berupa kilometer, pokoknya satuan panjang gitulah, ataupun bisa meter kalau jarak perjalanan kita dekat. Nah, biasanya jarak itu dilambangkan dengan S. Kalau satuan SI-nya sih ya meter. Nah, kalau satuan lainnya ya, kalau satuan American Engineering-nya bisa juga dia berubahnya. Bentar ya. Kalau SI itu si satuannya biasanya meter. Jadi apapun dia misalnya dari kilometer, dari sentimeter atau dari apa, dia biasanya sih dirubah jadi meter. Kalau misalnya satuan American Engineering-nya atau orang-orang Amerika biasanya pakai apa, itu biasanya satuannya adalah feet.
ft. Biasanya sih yang dipakai kayak gini kalau misalnya untuk jarak ya. Terus selain jarak juga selain kecepatan, kecepatan tadi saya belum bilang satuannya apa. Sorry. Oke. Kalau misalnya kecepatan, ini kan dia untuk GLB nih, buat judulnya dulu GLB di sini. Nah, kecepatan juga memiliki yang namanya satuan. Nah, satuannya itu biasanya kalau dalam SI-nya itu meter per sekon. Itu kalau SI. Nah, kalau misalnya dia American Engineering, itu biasanya feet per sekon. Nah, ini dalam bentuk American Engineering. Nah, biasanya satuan-satuan inilah yang dipakai kalau misalkan dalam kecepatan ya, dalam GLB. Selain itu, bisa juga sih dipakai CGS, satuan CGS, cm gram per sekon. Itu biasanya kalau di jaraknya itu pakai senti. Kalau di kecepatannya biasanya pakai cm per sekon. Tapi itu sih jarang ya. Biasanya cuma yang sering dipakai ya ini, meter per sekon. Kalau misalnya dalam bentuk AE, American Engineering, ya feet per sekon. Kembali lagi. Nah, kalau misalkan kita berpergian tuh, kan pakai kecepatan. Terus dari posisi A ke B itu juga punya jarak kan. Kalau kita pergi dari posisi A ke B pasti juga membutuhkan waktu. Pasti itu kita membutuhkan waktu. Nah, waktu itu kalau misalnya dia dalam satuan SI-nya itu satuannya sekon. Kalau dia dalam bentuk AE, American Engineering-nya, itu satuannya dalam bentuk hour per jam. Nah, maaf, yang tadi di kecepatan itu biasanya feet per hour, bukan feet per second. Tunggu, saya hapus dulu ya. Ini biasanya feet per hour. Nah, jadi kalau kita kaji lebih banyak lagi, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari satu buah submateri ini. Dan sebenarnya fisika itu enak untuk kita pelajari. Setelah kita tahu dasar-dasarnya di dalam GLB itu V-nya konstan, terus A-nya tidak ada. Nah, kita bisa mencari rumusnya, bisa mencari langkah untuk mendapatkan suatu jawaban. Misalkan nanti kalau misalnya dia di GLB ini kan masih simpel, jadi biasanya rumus yang dipakai itu dia kayak ini. Kalau kita mencari V, itu biasanya jarak per waktu. Hal ini bisa kita buktikan dengan satuan yang sudah kita punya tadi, dimana kalau V itu kan satuannya meter per sekon, ya kan? Nah, coba kita tengok, pasti dia sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak apa satuannya? Meter kan? Nah, sedangkan waktu kan ini berarti per. Waktu juga sekon, berarti memang betul rumusnya ini.
Selain itu, kita juga bisa cari rumus. Dari satu rumus ini kita bisa mendapatkan informasi lainnya untuk mencari jarak maupun waktunya. Kalau di sini kan bisa kita lihat mencari jaraknya. Cari jarak berarti V dikali T. Ini untuk mencari jaraknya. Terus kalau mau cari T-nya, berarti ya udah V dibagi S. Nah, ini semua tentang GLB, gerak lurus beraturan. Dimana saya review lagi, kalau V itu, kalau di GLB, dia bernilai konstan. Terus, tidak memiliki percepatan. Dan satuannya kalau untuk V, dia memiliki satuan SI yaitu meter per sekon. Sedangkan satuan American Engineering-nya itu feet per hour. Dan jarak itu memiliki satuan meter, itu dalam bentuk SI. Sedangkan dalam bentuk American Engineering-nya itu feet aja. Terus kalau waktu itu satuan SI-nya berupa sekon dan American Engineering-nya berupa hour. Nah, mungkin untuk pembahasan ini cukup sampai di sini aja dulu ya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Thank you.